Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali membicarakan kitab Adabul Jumu'ah, yaitu adab-adab pada hari Jumat. Kita sudah membicarakan 5 adab di hari Jumat pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita bicarakan mulai dari adab yang ke-6. Qala asy-syaikhu hafizahullah taala, al-adabus sadisu al-igtisalu li salatil jumu'ah. Adab yang ke-6 adalah mandi untuk menghadiri salat Jumat. Jadi adab yang ke-6 ini membicarakan tentang perintah untuk mandi sebelum menghadiri salat Jumat. Wazalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal demikian itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian akan berangkat untuk menghadiri salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kalian akan menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Kata beliau, mandi pada hari Jumat itu wajib hukumnya atas setiap orang yang telah dewasa. Muhtalim artinya yang sudah dewasa. Jadi kata Nabi SAW bahwa mandi pada hari Jumat itu hukumnya adalah wajib. Wal hikmatu min hadzal ghusli an ya'ti al-insanu al-jumu'ata wa huwa thayyibur rih hatta la yu'zi an-nasa fil masjidi bi rihi jasadihi. Dan hikmah dari perintah untuk mandi sebelum pergi mengerjakan salat Jumat adalah agar ketika seseorang mendatangi masjid untuk salat Jumat, dia dalam keadaan bau yang wangi. Hatta la yu'ziyan nasa fil masjid, hingga tidak mengganggu orang-orang di masjid. Birihi jasadihi, dengan bau tubuhnya. Wala yu'ziyal malaikatal ladzina yashhadunal jumu'ata, dan juga tidak mengganggu para malaikat yang mereka juga menghadiri salat Jumat. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum mendatangi masjid untuk mengerjakan salat Jumat. Apa hikmah dari perintah Rasulullah tersebut? Yaitu agar seseorang mendatangi masjid dalam keadaan bau yang wangi, sehingga orang lain tidak terganggu dengan bau yang keluar dari tubuhnya, mungkin bau yang kurang sedap ya. Begitu juga tidak mengganggu para malaikat yang mereka juga menghadiri salat Jumat. Tetapi apakah perintah untuk mandi ini hukumnya wajib? Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah menekankan pentingnya mandi sebelum mengerjakan salat Jumat. Tidak berarti wajib. Ya, tidak berarti wajib, tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Ya, karena dalam hadis-hadis Nabi yang lain, Nabi SAW memerintahkan dan untuk berwuduk saja, tidak memerintahkan mandi. Jadi dari sini para ulama mengatakan bahwa hukum mandi sebelum Jumat itu adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Kata selanjutnya, wa man lam yastati' al-ghusla falyatawadda. Barang siapa yang tidak mampu untuk mandi, maka hendaklah dia berwudu. Barang siapa yang tidak sanggup atau tidak mampu mandi, maka hendaklah dia berwudu. Ya, fa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa na'imat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka ya itu sudah dianggap cukup. Dan wudu sebelum hari Jumat itu adalah sebuah sunnah yang indah. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Jadi dalam hadis ini dibolehkan untuk berwudu saja. Nah, itu suatu hal yang sudah mencukupi dalam bersuci di hari Jumat. Tapi kalau dia mandi, maka mandi lebih utama. Di sini menunjukkan bahwasanya mandi pada hari Jumat sebelum pergi ke masjid untuk mengerjakan salat bukan wajib, karena Nabi SAW memberikan 2 pilihan, yaitu berwudu saja dan itu sudah baik, sudah cukup, atau mandi, dan mandi lebih utama. Ya, wa yaghtasilu ka ghusl janabati lima sayati fil adabi tasi insyaallah. Dan mandi pada hari Jumat itu seperti mandi janabah, ya, sebagaimana akan datang pada adab yang ke-9. Jadi mandi pada hari Jumat itu seperti mandi janabah sebagaimana yang akan diterangkan oleh Syekh pada adab yang ke-9. Jadi
poin dari adab yang keenam ini adalah dianjurkan seseorang mandi sebelum dia berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat di hari Jumat. Ya, tapi kalau seandainya dia tidak mampu mandi, maka berwuduk saja sudah dianggap cukup. Ya, apa hikmah dianjurkan mandi sebelum pergi salat Jumat? Hikmahnya adalah agar bau yang kurang sedap dalam tubuh seseorang itu hilang, sehingga tidak menyakiti kaum muslimin yang lain yang ada di sekitar dia, juga tidak menyakiti para malaikat yang yang juga menghadiri salat Jumat. Ya. Kemudian kita bicarakan adab yang ketujuh. Al-adabus sabi'u masut tib. Adab yang ketujuh ini adalah memakai minyak wangi. Masut tib, at-tib yaitu minyak wangi. Wa huwa min adabil jumu'ah, dan memakai minyak wangi ini termasuk adab di hari Jumat. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightasilu yaumal jumu'ati." Ya, mandilah kalian pada hari Jumat, kata Rasulullah SAW. Mandilah kalian pada hari Jumat. Wa usilu ru'usakum, dan cucilah kepala kalian, basuhlah kepala kalian. Difokuskan kepala, kata Rasulullah, mandilah kalian pada hari Jumat dan cucilah kepala kalian. Kenapa kepala? Para ulama mengatakan karena ya kepala itu banyak rambut yang tumbuh di kepala, sehingga dia harus lebih diperhatikan ya dengan membasuhnya, mencucinya, memakai sampo dan seterusnya. Ya, wa usilu ru'usakum, basuhlah kepala kalian. Wa illam takunu junuban, meskipun kalian tidak junub. Kemudian kata beliau, wa massu minat tib, ya. Dan wa massu minat tib yaitu pakailah minyak wangi. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi pada hari Jumat, kemudian juga memakai minyak wangi, dan juga membasuh kepalanya. Wa kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam, samping itu Nabi SAW bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin was-siwaku wa yamussu min at-tib ma qaddara alaihi walau min tibil mar'ah. Kata Rasulullah SAW, mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah dewasa, juga memakai siwak. Ya, siwak yaitu menyikat gigi ya. Wa yamussu min at-tib, dan juga memakai minyak wangi. Ma qaddara alaihi, apa yang mudah baginya, walau min tibil mar'ah, walaupun dari minyak wangi yang biasa dipakai oleh perempuannya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, mandilah kalian pada hari Jumat, cuci kepala kalian walaupun kalian tidak junub, dan pakaikan minyak wangi di tubuh kalian. Kemudian Rasulullah SAW memberikan keterangan lebih lanjut, yaitu pakailah minyak wangi yang mampu dia dapatkan, tidak bersusah payah, minyak wangi yang ada saja. Walaupun itu minyak wangi yang bisa dipakai oleh perempuan, minyak wangi yang biasa dipakai oleh perempuan. Wa hadza fihi tatyibun li raihatil muslim fi hadzal jam'il kabir minal muslimin. Dan di sini ada tatyib, yaitu membuat wangi bau seorang muslim dalam pertemuan yang besar di antara kaum muslimin ini. Kenapa diperintahkan mandi, kemudian menggosok rambut, membasuh rambut, kemudian memakai siwak, memakai minyak wangi, supaya apa? Supaya bau seorang muslim itu bau yang wangi ketika dia berkumpul dengan kaum muslimin yang lain. Ghairan annal mar'ata law syahidatil jumu'ata fa innaha tada'u tiban laysa lahu raihatun. Namun kalau perempuan dia menghadiri salat Jumat, maka dia tidak boleh memakai minyak wangi yang yang memiliki bau yang wangi, ya. Wa fi al-hadits annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tibur rajuli ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu. Ya, minyak wangi laki-laki itu apa yang tajam baunya dan tersembunyi warnanya. Wa tibun nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sedangkan minyak wangi perempuan itu adalah yang nampak warnanya dan ringan atau tersembunyi baunya. Jadi Rasulullah SAW membedakan antara minyak wangi yang dipakai oleh laki-laki dan minyak wangi yang dipakai oleh perempuan. Minyak wangi laki-laki itu baunya kuat, tapi warnanya tersembunyi atau tidak nyata warnanya. Sementara seperti misik, ya. Kemudian kata ulama seperti al-misk, seperti minyak kasturi. Sementara minyak wangi perempuan itu dia warnanya cerah tapi baunya tidak kuat seperti za'farannya. Taib. Jadi seseorang dianjurkan untuk memakai minyak wangi sebelum dia berangkat ke salat Jumat, ya, supaya baunya wangi di hadapan kaum muslimin yang lain. Al-adabus tsaminu as-siwaku. Adab yang ke-8 adalah memakai siwak. Siwak yaitu untuk membersihkan gigi, ya. Wa zalika lima sabaqa dzikruhu min hadis Abi Sa'id fil adab as-sabi'. Hal itu sesuai dengan keterangan yang telah terdahulu dalam hadis Abu Sa'id di adab yang ke-7, ya. Wali umumil amri bisiwaki mutlaqan, juga karena ada perintah untuk bersiwak secara mutlak.
Jadi ada perintah yang menunjukkan untuk bersiwak pada hari Jumat seperti hadis Abu Sa'id ya, yang memerintahkan untuk memakai siwak. Kemudian ada juga perintah untuk memakai siwak secara mutlak. Wa fihi tatyibun li raihatil fami. Dalam siwak ini juga terkandung untuk membuat wangi bau mulut. Jangan sampai seseorang pergi ke masjid dengan mulut yang bau mengganggu orang lainnya. Sebagaimana diperintahkan untuk membersihkan tubuh, memakai minyak wangi pada tubuh, demikian pula mulut juga diperintahkan untuk dibersihkan. Kama tamma tatyibu raihatil jasadi bil ghusli wat tib, ya sebagaimana sempurna membuat wangi bau tubuh dengan mandi dan memakai minyak wangi. Jadi tubuh diperintahkan untuk mandi dan memakai minyak wangi, sementara mulut diperintahkan untuk dibersihkan dengan memakai siwak. Hatta yutayyiba al-muslimu raihatahu kullaha, sehingga seorang muslim itu membuat wangi semua bau, baik bau badan, baik bau mulutnya. Fala yata'azza minhu an-nasu wala tata'azza minhu al-malaikatu, sehingga manusia tidak terganggu, demikian pula malaikat tidak terganggu. Jadi adab yang ke-8 berkenaan dengan adab-adab di hari Jumat adalah memakai siwak. Kalau tidak ada siwak, kita pakai sikat gigi, pakai odol ya. Intinya mulut bersih ya. Intinya mulut bersih. Ya, karena kita akan menghadiri pertemuan yang besar, di situ ada banyak manusia. Jangan sampai mulut kita bau sehingga mengganggu kaum muslimin yang lain, juga mengganggu para malaikat. Ya, ada perintah untuk bersikat gigi atau bersiwak sebelum salat Jumat ya. Perintah khusus, ada juga perintah yang umum di mana Rasulullah memerintahkan untuk bersiwak ya. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk membersihkan tubuh ya dengan mandi dan memakai minyak wangi sebelum salat Jumat. Juga diperintahkan untuk memakai siwak agar gigi kita dan mulut kita bersih ya. Al-adabu tasi'u at-tabkiru ila shalah. Adab yang ke-9 adalah bersegera untuk pergi mengerjakan salat Jumatnya. Fa kullama bakkara al-insanu bizahabi ila shalati kullama kana a'zamu li ajrihi. Setiap kali seseorang bersegera untuk berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat, maka pahalanya lebih besar. Semakin pagi seseorang berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat, maka pahala yang akan dia peroleh juga lebih besar. Waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal tabkir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendorong untuk bersegera, untuk berpagi-pagi berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Man yaghtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, sumaraha fi sa'atil ula, kemudian dia ya berangkat pada jam yang pertama, maksudnya dia berangkat pagi-pagi, dia mandi di rumahnya seperti mandi janabah, kemudian dia berangkat ya pagi-pagi menuju masjid, faka'annama qarraba badanatan, seolah-olah dia telah mempersembahkan sedekah seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seolah-olah dia mempersembahkan sedekah seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisati faka'annama qarraba kabshan aqran. Barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga ke masjid pada hari Jumat, maka seolah-olah dia mempersembahkan seekor kambing yang bertanduk, kambing yang sudah dewasa. Wa man raha fi sa'atir rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan. Barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seolah-olah dia mempersembahkan sedekah seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan. Barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seolah-olah dia memsedekahkan sebutir telur. Fa iza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una zikra. Apabila imam telah keluar, maka para malaikat hadir ya untuk mendengarkan peringatan, yaitu mendengarkan khutbah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian dia berpagi-pagi ke masjid, maka dia seolah-olah yang bersedekah dengan seekor onta besar. Kemudian yang datang berikutnya itu seperti mempersembahkan seekor sapi. Yang datang berikutnya maka dia seperti mempersembahkan seekor kambing sebagai sedekah. Yang datang berikutnya seperti memsedekahkan seekor ayam. Yang datang berikutnya itu seperti mempersembahkan sebutir telur untuk sedekah. Bagaimana pemahaman hadis ini? Para ulama ya jam yang dimaksud dalam hadis ini, jam yang pertama, yang kedua sampai jam yang kelima, itu mulainya adalah dari sejak terbitnya matahari sampai azan Jumat yang kedua. Nah, dari waktu jam yang pertama sampai jam yang kelima itu adalah mulanya sejak dari terbit matahari sampai terbit matahari sampai berkumandangnya azan Jumat yang kedua. Kemudian dibagi 5.
Ya, kemudian waktu tersebut dari waktu terbit matahari sampai waktu azan yang kedua ini dibagi 5, ya. Dibagi 5. Maka orang yang datang pada waktu yang pertama itu seperti bersedekah seperti seekor unta. Orang yang datang pada waktu yang kedua maka seperti mempersembahkan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga dari 5 waktu tersebut maka seperti mempersembahkan seekor seekor kambing. Yang datang pada waktu yang keempat seperti mempersembahkan seekor ayam, dan yang datang waktu kelima maka dia seperti mempersembahkan sedekah sebutir telur. Nah, yang datang setelah itu maka dia tidak mendapatkan keutamaan menghadiri salat Jumat dengan berpagi-pagi, ya, karena malaikat tidak lagi mencatat namanya, karena malaikat mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh imam. Wa kadzalika fa innahu yazallu fi sholati ma damati sholatu hiya allati tahbisuhu fil masjid kama sayati insyaallah. Demikian pula seseorang senantiasa dihitung mengerjakan pahala salat selama salat itulah yang menahannya di masjid. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah. Siapa yang datang pada waktu pertama kemudian dia terus di masjid untuk menunggu waktu salat Jumat, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala tetap mengerjakan salat, ya, meskipun dia tidak mengerjakan salat, meskipun dia mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Wa fil hadisi dalalatun ala anna sifat ghusl jumu'ati takunu ka sifati ghusl janabah. Dalam hadis ini juga diterangkan bahwa tata cara mandi di hari Jumat sama dengan tata cara mandi janabah, ya. Jadi kalau ada orang misalnya dia datang pada waktu yang pertama sejak terbit matahari, dia terus di masjid sampai datangnya waktu salat Jumat, ya, dia tidak mengerjakan salat, dia mengerjakan ibadah yang lain. Dia i'tikaf, mungkin dia berzikir dan tahlil, tahmid dan sebagainya dia baca. Ya, selama yang menyebabkan dia menahan diri di masjid adalah untuk menunggu salat Jumat, maka dia mendapatkan pahala salat. Ya. Al-adabul ashiru, adab yang ke-10, tarkul bai'i wa syira'i 'inda sima'in nida, yaitu meninggalkan jual beli ketika mendengar azan. Wa hadza wajibun 'alal muslimi. Ini wajib hukumnya atas seorang muslim. Iza sami'an nida'a lil jumu'ati, apabila dia telah mendengar kumandang untuk mengerjakan salat Jumat, wajib hukumnya bagi seorang muslim meninggalkan jual beli ketika dia telah mendengar azan untuk mengerjakan salat Jumat. Wa qad amara Allah Ta'ala bizalika faqala, dan Allah telah perintahkan hal itu dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah dipanggil untuk mengerjakan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka ya berjalanlah kalian untuk mengerjakan salat. Wa zarul bai', tinggalkan oleh kalian jual beli. Zalikum khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Walil asafi, sangat disedihkan, fa inna katsiran minal ba'ati wa ashabil mahallati, sesungguhnya banyak di antara penjual dan pemilik toko-toko fi katsir min biladil muslimin, di banyak negara kaum muslimin, la yubaluna bidzalik, tidak peduli dengan hal itu. Kata beliau, sangat disayangkan banyak penjual, banyak pemilik-pemilik toko, mereka sudah mendengarkan azan tapi tidak dipedulikan, tidak digubris. Wa yastamiruna fil bai'i wasyira'i tiwal al-khutbati, dan mereka terus berjual beli sepanjang khutbah. Bal qad la yashhaduna salata nafsaha, bahkan ada yang tidak menghadiri salat sama sekali, ya. Wa haula'i mimman taba'allahu ala qulubihim, dan mereka itu termasuk di antara orang yang Allah telah tutup hati mereka. Wa ja'alahum minal ghafilin, dan Allah telah jadikan dia termasuk orang-orang yang lalai. Wa yadkhulu fi hadzal ayah kadzalika ashabu sayyaratil ujrah, dan masuk juga dalam ayat ini adalah orang-orang yang memiliki mobil sewa seperti taksi, Grab dan sebagainya. Fal wajibu alaihim an yatawaqqafu 'anil 'amali 'inda sima'in nida. Wajib atas mereka untuk menghentikan kegiatannya, kerjaannya ketika mendengar azan. Wa an yashhadu salata ma'al imam, dan wajib atas mereka untuk menghadiri salat bersama imam. Jadi ketika azan Jumat sudah dikumandangkan, maka haram melakukan aktivitas jual beli. Ya, kalau kita lihat di banyak negara kaum muslimin, mereka masih sibuk berjual beli, masih sibuk jaga toko, masih sibuk bekerja ketika azan yang kedua sudah dikumandangkan. Ya, bahkan ada yang tidak menghadiri salat Jumat sama sekali. Dan orang-orang yang tidak menghadiri salat Jumat ini termasuk orang yang telah Allah tutup hatinya dan Allah cap dia sebagai orang yang lalai. Begitu juga dengan sopir-sopir mobil, seperti sopir taksi, sopir Grab, ya, tukang ojek dan seterusnya, harus mereka menghentikan kegiatannya, pekerjaannya ketika sudah mendengar azan dan menghadiri salat.
Al-adabul hadiyah asyar az-zahabu lil jumu'ati masyian. Adab yang ke-11 adalah pergi menghadiri salat Jumat dengan berjalan kaki. Malam takun masyaqqatan 'alal mar'i, selama tidak susah bagi seseorang. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, seseorang dianjurkan untuk pergi berjalan kaki di hari Jumat. Kata beliau, man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghtasala, ada juga yang menafsirkan man ghassala yaumal jumu'ah, barang siapa, apa makna ghassala? Ada yang mengatakan bahwa ghassala ini maknanya adalah membasuh rambut. Ya, membasuh rambut. Dikhususkan rambut karena rambut itu terkadang dia kusut sehingga harus diberikan perhatian khusus dengan mencucinya, memberinya sampo, memakaikan sampo, menyisirnya dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan perintah untuk mencuci rambut secara khusus. Kata beliau, man ghassala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mencuci rambutnya pada hari Jumat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa makna ghassala adalah barang siapa yang menggauli istrinya sebelum berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat. Ya, dia menggauli istrinya sehingga menyebabkan istrinya harus mandi besar. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa ghtasala, dan dia membasuh seluruh tubuhnya. Jadi man ghassala yaumal jumu'ah, ada yang mengartikan barang siapa yang mencuci rambutnya pada hari Jumat, atau barang siapa yang menggauli istrinya pada hari Jumat sebelum berangkat ke masjid supaya dia bisa menundukkan pandangannya dalam perjalanan, ya. Kemudian dia mengharuskan istrinya untuk mandi wajib, waktu salah, dan dia mandikan seluruh tubuhnya, dia basuh seluruh tubuhnya, summa bakkara, kemudian dia pergi dengan berpagi-pagi ke masjid pada hari Jumat, wa batakara, kemudian dia menghadiri khutbah dari awal sampai akhir, ya, wa masya, dan dia berjalan kaki. Di sini dianjurkan untuk berjalan kaki. Walam yarkab, dan dia tidak berkendara. Wadana minal imam, dan dia mendekat kepada imam, ya. Wastama'a wa ansata, dia dengar dan dia mendengar dan dia diam. Lam yalghu, dan dia tidak bercanda, tidak bermain-main. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha min baitihi ila al-masjid amalu sana. Maka baginya dengan setiap langkah yang dia langkahkan dari rumahnya ke masjid terdapat pahala 1 tahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, yaitu pahala berpuasa dan mengerjakan salat malam selama 1 tahun. Ini pahala yang luar biasa bagi orang yang mengerjakan sunnah-sunnah yang terdapat dalam hadis ini. Barang siapa yang mencuci rambutnya pada hari Jumat, kemudian mandi, berpagi-pagi, mendengarkan imam, berjalan menuju masjid, tidak berkendara, mendekat ke imam, mendengarkan khutbah, diam, tidak bercanda, maka ya setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid itu, ya, dari rumahnya menuju masjid, maka dia mendapatkan pahala beramal 1 tahun. Ya, 1 tahun. Dia mendapatkan pahala apa? Pahala berpuasa dan pahala salat malam selama 1 tahun. Ya. Tapi syaratnya tadi dia harus perhatikan kriteria-kriteria untuk mendapatkan pahala 1 tahun, ya, ketika dia mengerjakan salat Jumat ini. Fa in syaqqa 'alal mar'i al-mashyu, jika seorang sulit untuk berjalan ilal masjid, ke masjid, ya, kalau ada kesulitan untuk berjalan kaki ke masjid, liwahlin, karena ada lumpur, autinin, ada tanah yang basah, anahwihi, atau yang sejenisnya, aul syiddatil har, atau sangat panas, aul syiddatil bar, atau sangat dingin, aul libu'atil masjiddan, atau karena sangat jauhnya masjid, fala alaihi an ya'tiyal jumu'ata raqiban, maka tidak mengapa jika dia menghadiri salat Jumat dengan berkendara. Fa inna Allah ta'ala ghaniyun an ta'zibil ibadi anfusihim, karena Allah itu maha kaya dari menyiksa seorang hamba. Nah, jadi dianjurkan untuk datang ke masjid pada hari Jumat ini dengan berjalan kaki, ya, karena pahalanya tadi telah kita sebutkan, ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hadis ini. Tapi bagaimana kalau ada kesulitan misalnya ada lumpur, ada tanah yang becek misalnya, sangat panas, sangat dingin, atau masjid terlalu jauh. Nah, jika ada keadaan-keadaan seperti itu atau keadaan-keadaan yang lainnya yang tidak memungkinkan seseorang untuk berjalan kaki, maka hendaklah dia datang ke masjid dengan berkendara. Karena Allah itu tidak perlu untuk menyiksa hambanya. Ya. Kemudian al-adab tsani yang asyar, adab yang ke-12, luzumu adabi zahabi ilal masjid, yaitu, ya, menjalankan adab-adab pergi ke masjid. Nah, ketika berangkat ke masjid, hendaklah seseorang menjalankan adab-adab pergi ke masjid. Fayamshi bisakinatin wa waqarin, dia berjalan dengan keadaan sakinah, yaitu hudu, tenang, wa waqarin, dengan dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, ya, dengan gaya berjalan yang santai.
Nah, jadi ketika berangkat ke masjid di hari Jumat ini, berjalanlah dengan tenang, dengan penuh wibawa, dengan tenang, wa bi ghaddi tarafihi, dan juga dengan menundukkan pandangannya, ya, wala yushabbiku asabi'ahu, dan tidak menganyam jari-jarinya, wala yusri' fi masyihi, tidak ya bercepat-cepat dalam jalannya, wala yu'zi ahadan, dan juga tidak menyakiti seseorang. Wa sayatil kalamu an hazil adab insyaallah fi fasli adabil masajid. Dan pembicaraan tentang adab-adab pergi ke masjid ini akan diterangkan pada pasal adab-adab masjid. Jadi ketika berangkat ke masjid pada hari Jumat ini, hendaklah seseorang berjalan dengan tenang, berjalan dengan pelan-pelan, tidak berlari, ya, juga dengan menundukkan pandangannya, juga tidak menganyam jari-jarinya, ya, juga tidak tidak terburu-buru datang ke masjid. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang lain, membicarakan tentang adab-adab di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.